cedera lagi. Zlatan Ibrahimovic mungkin absen lawan Azerbaijan. Zlatan Ibrahimovic kemungkinan absen dalam pertandingan Swedia versus Azerbaijan. Pemain 41 tahun tersebut terpantau berlatih secara terpisah. Setelah dikalahkan Belgia dengan skor 3-0, menurut laporan terbaru dari media yang berbasis di Swedia Expressen, timnas Swedia sedang mempersiapkan pertandingan kedua kualifikasi Euro 2024 di kandang melawan Azerbaijan. Namun sayang dalam laporan tersebut dijelaskan jika Swedia tidak akan diperkuat oleh bintang andalannya Zlatan Ibrahimovic. Pemain 41 tahun itu dikabarkan mengalami cedera dan harus menepi untuk mendapatkan perawatan. Manajer pers timnas Swedia Petra Thorén mengatakan jika pemain depan AC Milan tersebut hanya melakukan latihan fisik ringan secara mandiri. Meski tidak terlalu parah, tidak dapat dipastikan apakah dia akan absen atau justru pulih tepat waktu. Keputusan akhir tentu saja akan bergantung pada pemain bersama dengan staf medis dan pelatih kepala Jan Anderson menjelang pertandingan besok melawan Azerbaijan. Kick-off pertandingan sendiri dimulai pada jam 1:45 WIB dini hari. Dengan menghabiskan lebih dari 8 bulan absen karena operasi lutut dan usianya sudah mencapai 41 tahun, sudah tentu tidak akan ada pihak yang berani mengambil resiko, sehingga kemungkinan besar Ibrahimovic akan absen. Di samping itu, kehadiran Ibrahimovic di timnas Swedia sebenarnya bukan untuk menjadi pemain utama dalam tim, namun dibutuhkan untuk meningkatkan moral pemain, sekaligus menularkan pengalamannya kepada pemain muda. Setahun bersama Milan, Charles De Ketelaere masih belum mencetak gol. Saat AC Milan kembali beraksi melawan Napoli setelah jeda internasional, Charles De Ketelaere mungkin telah melewati 1 tahun kalender tanpa mencetak gol. Pemain 22 tahun itu masih bermain untuk klub Brugge ketika terakhir kali ia mencetak gol yang terjadi pada pertandingan terakhir musim reguler Liga Belgia 2021-22 dalam lawatan ke markas Beerschot. Pada kesempatan itu, De Ketelaere mencetak gol ketiga bagi timnya, menuntaskan bola ke gawang kosong dari tengah kotak penalti pada tanggal 1 April 2022. Sejak saat itu, De Ketelaere memainkan 7 pertandingan lagi untuk Brugge sebelum bergabung dengan Rossoneri dengan biaya sekitar 35 juta euro di akhir Juni 2022. Kini, dia telah memainkan 31 pertandingan atau 1.781 menit di semua kompetisi tanpa mencetak gol untuk AC Milan sejak kepindahannya ke San Siro. De Ketelaere memiliki catatan impresif dalam mencetak gol sebelum pindah ke Serie A dengan 18 gol dalam 49 penampilan di musim 2021-22. Ketika Milan bertandang ke Napoli pada tanggal 2 April untuk menghadapi Partenopei di Stadio Diego Armando Maradona setelah jeda internasional, De Ketelaere akan melewati lebih dari 1 tahun tanpa mencetak gol untuk klub dan negaranya. Dari semua striker yang pernah membela Milan selama 10 tahun terakhir, hanya Mario Mandzukic yang tidak mencetak gol di musim pertamanya. Charles De Ketelaere memiliki 11 pertandingan tersisa di Liga dan setidaknya 2 di Liga Champions untuk mencetak gol jika ia ingin menghindari menetapkan rekor yang kurang menguntungkan untuk Rossoneri. Alami cedera ringan, kondisi Rade Krunic masih terus dipantau. Striker AC Milan Rade Krunic dilaporkan lolos dari masalah cedera saat bermain untuk timnas Bosnia and Herzegovina. Pierre Kalulu dan Ibrahimovic terus dipantau.
Meski belum menunjukkan performa impresif bersama tim rossoneri, namun Krunic berhasil tampil impresif dalam pertandingan kualifikasi Euro 2024 dengan mencetak 2 gol dalam kemenangan 3-0 melawan Islandia. Menurut laporan jurnalis Haris Markonja dari N1, terdapat kekhawatiran sang pemain akan mengalami cedera. Pasalnya, sang pemain dilaporkan mengalami masalah di sekitar paha saat sesi latihan kemarin di Bratislava. Setelah menjalani tes medis lanjutan, tim medis menyatakan Krunic sehat. Namun karena kondisinya masih belum pulih, Krunic kemungkinan akan absen atau tidak bisa bermain penuh saat melawan Slovakia. Masih belum diketahui apakah pemain 29 tahun tersebut akan masuk dalam susunan pemain utama dalam pertandingan tersebut atau akan dimainkan di babak kedua. Yang jelas rossoneri berharap Rade Krunic bisa kembali ke Milan dalam kondisi sehat. AC Milan akan merombak lini depannya di musim panas nanti. Lini depan rossoneri kurang begitu bisa diandalkan musim ini, dengan hanya Olivier Giroud satu-satunya striker yang rajin mencetak gol. Itu sebabnya di musim panas nanti, AC Milan akan bergerak untuk merombak barisan lini depannya. Seperti yang dilaporkan calciomercato.com, Napoli telah mencetak 64 gol di musim ini setelah 27 pertandingan, dengan Inter 47 gol dan Milan 44 gol. Pasangan Victor Osimhen dan Farah Kvaratskhelia telah menyumbang 33 gol dalam 27 pertandingan yang dimainkan di papan atas. Sementara gol Rafael dan Olivier Giroud jika digabungkan hanya berjumlah 16 dan totalnya hanya meningkat menjadi 21 saat memasukkan Charles de Ketelaere, Ante Rebic, dan Divock Origi. Saat ini, satu-satunya kepastian di departemen tersebut adalah Giroud, dan pembicaraan sedang dilakukan untuk pembaruan kontraknya yang berakhir pada 2023. Negosiasi kontrak baru Leo beberapa minggu ke depan akan menentukan karena kendalanya masih denda 15 juta euro yang harus dibayarkan ke Sporting CP, namun penjualannya juga tidak dapat dikesampingkan. Hal yang sama juga berlaku untuk Rebic dan Origi, yang tampaknya lebih cenderung pergi daripada bertahan saat ini. Sementara penandatanganan permanen Brahim Diaz tampaknya rumit. Untuk menggantikannya adalah de Ketelaere yang akan dipercaya musim depan. Tetapi tambahan beberapa pemain juga dibutuhkan di musim panas nanti. Bakal cabut dari Liverpool, Chamberlain sudah ditunggu Milan. Chamberlain sekarang ini cuma jadi penghangat bangku cadangan saja di Anfield. Padahal ada harapan besar yang disematkan di pundaknya ketika ia diangkut dari Arsenal pada tahun 2017 silam. Ia diharap bisa jadi andalan baru di lini tengah Liverpool. Chamberlain pun sempat menunjukkan performa menjanjikan. Sayangnya semua berubah setelah ia mengalami cedera lutut parah. Setelah pulih, Chamberlain bukan lagi pemain yang sama seperti sebelumnya. Nasib Alex Oxlade-Chamberlain pun sempat menjadi tanda tanya besar. Apalagi kontraknya di Liverpool berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Melepas Chamberlain sendiri sebenarnya cukup disayangkan, sebab ia pemain serba bisa dan masih dalam usia emas 29 tahun. Akan tetapi belum lama ini muncul kabar bahwa Liverpool tak akan memperpanjang masa kerjanya di Anfield. Jadi ia bisa melenggang secara gratis dari klub Merseyside itu ke klub lain pada musim panas nanti. Alex Oxlade-Chamberlain kini disebut tak perlu pusing mencari klub baru jika ia jadi meninggalkan Liverpool, sebab kabarnya Milan juga mengincarnya. Sebelumnya, Milan memang dilaporkan mengincar Chamberlain.
Mereka juga disebut mengidamkan servis pemain Liverpool lainnya yakni Naby Keita yang kontraknya juga akan berakhir pada musim panas 2023 nanti.